Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Meski bisa dilakukan secara daring, puluhan orang tua dan siswa tetap datang ke SMP Negeri 25 Semarang untuk daftar ulang setelah diterima sebagai siswa baru. Seorang penjual sayuran keliling yang juga menjadi petugas pantarlih mendatangi pelanggannya sekaligus melakukan proses coklit di Klaten. Setelah melakukan otopsi, polisi menyimpulkan pemuda yang tewas di rumah pamannya bukanlah korban pembunuhan. Proses pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2024 di sejumlah daerah memiliki sisi unik tersendiri. Di Klaten, seorang penjual sayuran keliling yang juga menjadi petugas pantarlih mendatangi pelanggannya sekaligus melakukan proses coklit. Warga yang datang pun jadi belanja sayuran. Semangat Aprianti, seorang penjual sayur keliling yang juga bertugas menjadi petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Desa Ngreden, Wonosari, Klaten, patut ditiru. Sembari berdagang sayur mayur hingga lauk pauk, wanita berusia 36 tahun tersebut berkeliling menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan coklit. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Langganan saya kan sekalian ini namanya masuk ke data saya. Jadi sekalian saya data. Kalau bisa ngumpul beli semua ya kurang lebih 10-15 bisa mendata untuk sekalian jualan sayur. Jadi dua-duanya dapat sayur, dapat coklit. Setelah memperkenalkan diri sebagai pantarlih desa kepada warga yang menjadi sasaran pemutakhiran data pemilih, ia kemudian mencocokkan dan meneliti data pemilih apakah sesuai dengan dokumen kependudukan di rumah warga tersebut. Setelah selesai, ia menempelkan stiker penanda di depan rumah warga. Melihat petugas pantarlih yang datang juga membawa sayur, warga pun akhirnya berbelanja. Apa belanja sambil apa ini tadi? Sambil itu data pilihan apa bupati, gubernur. Oh ya, gimana Bu? Nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Berarti tadi belanja apa saja? Macam-macam, Mbak. Ya Ya sambil belanja sayur, ya belanja ini tahu tempe, dan lauk pauk. Coklit data pemilih untuk Pilkada serentak juga mulai dilakukan di wilayah Kota Semarang. KPU Kota Semarang mengerahkan 4.673 petugas pantarlih yang jumlahnya lebih dari cukup untuk menyelesaikan coklit sesuai target 1 bulan. Bahkan diperkirakan coklit data pemilih bisa selesai dalam waktu 3 minggu saja. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh PLT Ketua KPU Kota Semarang saat mendampingi petugas pantarlih melakukan coklit di rumah Wali Kota Semarang. Selanjutnya, jadi harapan kami dalam jangka waktu 4 minggu itu sudah kita selesaikan di 3 minggu pertama, sehingga minggu terakhir hanya laporan, perbaikan, dan lain-lain. Data keseluruhan Pak, datanya berapa Pak? Data keseluruhan DP4 kita ya, Iya. itu 1,2 juta. Petugas pantarlih akan melakukan verifikasi secara langsung data pemilih yang ada dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4 Kota Semarang. Termasuk jika ada yang belum terdaftar, orang meninggal, pindah atau status lainnya. Dalam Pilkada 27 November mendatang, jumlah pemilih pada masing-masing tempat pemungutan suara TPS dibatasi maksimal sebanyak 600 orang. Krisna Agung dan Ali Mustafil melaporkan dari Klaten dan Kota Semarang. Calon petahana Wali Kota Semarang, Heve Arita Gunaryanti Rahayu meminta dukungan Partai Golkar untuk kembali mencalonkan dirinya menjadi calon Wali Kota Semarang di Pilkada tahun ini. Menyambangi kantor DPD Partai Golkar Kota Semarang, calon petahana Wali Kota Semarang, Heve Arita Gunaryanti Rahayu, melakukan pertemuan dengan para pengurus DPD Partai Golkar Selasa petang.
Heve Arita ingin mengajak Partai Golkar untuk berkoalisi mengusung dirinya sebagai calon wali kota Semarang seperti pada pilkada periode lalu. Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang menyatakan partainya sangat terbuka untuk berkoalisi mengusung Heve Arita. Sampai saat ini di kantor Partai Golkar telah ada 9 pelamar yang berminat menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Semarang. Berharap bisa menjalin kerjasama kembali karena pada periode yang lalu kami ini sudah selalu bersama-sama, apalagi dengan Pak Eri, kemudian dengan Pak Anang, Mas Cahyo gitu ya, yang tentunya sudah selalu mensupport. Ya, tentunya kami berharap kami juga bisa menjalin lagi kerjasama yang akan datang. Kita tentunya akan juga petunjuk dari tingkat DPD provinsi maupun DPD pusat. Tapi intinya kami untuk Semarang secara emosional, secara kinerja apa yang sudah dilakukan wali kota, pemerintah sekarang ini sudah luar biasa. Kenapa tidak kita dukung semuanya? Ya, repot-repot malah susah, mau dorong kejegan, melayani kalau gini kan lebih enak kan ya. Nah, ada satu kata, satu tujuan, tapi semua siapapun calonnya ini semua tujuannya juga baik. Pencurian helm di parkiran toko buku di Boyolali terekam kamera pengawas. Pencurian tersebut dilakukan oleh seorang lelaki yang berpura-pura ingin parkir. Rekaman kamera pengawas menunjukkan seorang lelaki bermotor berjalan mundur masuk ke parkiran toko buku Jendela di Jalan Pandanaran Boyolali, mengambil helm motor lain yang tengah parkir, lalu kabur melarikan diri. Pencurian helm itu terjadi Minggu sore sekitar pukul 17.30. Menurut penjaga toko, diduga pencuri sudah lebih dari 1 kali mencuri helm di parkiran toko buku tersebut. Sebab ciri-ciri pencuri jika dibandingkan dengan kasus pencurian helm sebelumnya sama persis, yaitu memakai jaket warna coklat dengan perawakan badan yang sama, serta bagian belakang sepeda motor tidak dipasangi plat nomor kendaraan agar tidak terekam kamera pengawas. Ada yang ngambil pakai motor PCX putih, jaket coklat, dan bermasker. Kalau selama saya bekerja di sini kurang lebih jalan 3 bulan, baru kejadian 2 kali kemarin. Pelakunya sama atau? Pelakunya sama. Kalau bisa bilang sama itu apa indikasinya mungkin? Jaketnya yang dipakai sama ciri-cirinya juga, badannya kan posturnya juga sama. Pencurian helm yang sudah terjadi berulang kali tersebut rencananya akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Meski tidak memiliki petugas parkir, namun toko juga telah menyediakan lemari penitipan barang agar pengunjung tidak meletakkan helm, jaket, atau barang berharga lainnya di tempat parkir. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Seorang pemuda yang ditemukan tewas bersimpah darah di gerobokan disimpulkan polisi bukanlah korban pembunuhan. Diduga dia depresi karena penyakit epilepsi sehingga nekat mengakhiri hidupnya dengan pisau. Setelah olah tempat kejadian perkara, jenazah Wisnu Chandra yang ditemukan di rumah pamannya di Grobogan dengan luka sayat senjata tajam dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Sujati Purwoda di Grobogan. Jenazah Wisnu kemudian diautopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Hasilnya disimpulkan Wisnu meninggal karena bunuh diri dengan cara menggorok lehernya sendiri dengan pisau. Wisnu diduga mengalami depresi karena penyakit epilepsi yang dideritanya bertahun-tahun. Setelah kita koordinasi, kita bawa ke rumah sakit, hasilnya luka sayatan lurus, diduga dia bunuh diri. Jadi terus ini jenazah kita serahkan pada korban, sudah untuk proses pemakaman. Mungkin penyebab permasalahannya apa dan ini? Dan dari keterangan dari keluarga tadi, sebelum kita tanya-tanya dari saksi yang memang korban mengidap penyakit epilepsi, menaun, dan sudah berobat tapi belum sembuh-sembuh. Berarti depresi karena penyakit? Ya, kelihatan depresi dari keterangan keluarga sama tetangga-tetangga. Sebelumnya Wisnu ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan di leher. Di dadanya ditemukan pisau berlumuran darah. Karena janggal, polisi kemudian membawa jenazah Wisnu ke rumah sakit untuk diautopsi. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.